Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah sampah yang bisa dibilang gawat darurat. Nah, pemerintah punya rencana besar, sebuah solusi canggih berteknologi tinggi untuk mengubah semua sampah itu jadi listrik. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar solusi jitu atau justru sebuah pertaruhan yang sangat berisiko? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, biar kita semua kebayang segede apa masalahnya, kita mulai dari satu angka ini. 25 juta ton. Itu adalah jumlah sampah di Indonesia yang setiap tahunnya nggak terurus sama sekali. Kalau mau dibayangin, itu tuh cukup buat ngisi Stadion Gelora Bung Karno sampai penuh lebih dari 20 kali lipat. Banyak banget kan? Jadi, inilah panggung utama cerita kita. Sebuah negara yang lagi pusing tujuh keliling menghadapi masalah lingkungan yang luar biasa besar dan sekarang sedang mempertaruhkan banyak hal pada satu solusi teknologi tinggi. Sekarang yuk kita masukkan bagian pertama, kita coba pahami dulu lebih dalam. Seberapa serius tuh sebenarnya masalah sampah nasional kita ini? Nah, grafik ini nunjukin dengan jelas betapa jomplangnya situasi kita. Lihat deh, total sampah yang kita hasilkan itu hampir 37 juta ton. Tapi yang benar-benar bisa dikelola cuma sekitar sepertiganya. Sisanya gimana? Yaitu tadi 25 juta ton dibiarkan menumpuk begitu saja tanpa penanganan. Dan sampah yang nggak terkelola ini dampaknya bukan cuma soal pemandangan yang jelek ya. Ini masalah serius. Sampah ini jadi salah satu sumber utama polusi mikroplastik di lautan kita, menyebabkan kerusakan ekosistem yang masif, sampai akhirnya pemerintah sendiri yang bilang kalau ini udah jadi kondisi darurat nasional. Karena situasinya sudah darurat, pemerintah pun mengeluarkan sebuah solusi yang terdengar canggih. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau yang biasa disingkat PSEL. Proyek ini digadang-gadang bakal jadi jawaban paling modern untuk masalah sampah kita. Rencananya sendiri sangat terstruktur. Pertama, landasan hukumnya dipercepat. Kedua, mereka menggandeng perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman dari Tiongkok dan Jepang. Lalu yang paling masif, membangun 33 fasilitas insinerator sekaligus. Tujuannya? Mengelola 12 juta ton sampah per tahun dan mengubahnya jadi energi. Kutipan dari salah satu pejabat penting ini seakan menggarisbawahi betapa mendesaknya situasi ini menurut pemerintah. Penggunaan kata luar biasa menunjukkan keseriusan krisis ini yang kemudian menjadi pembenaran di balik proyek PSEL yang sangat ambisius. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar-benar solusi ajaib tanpa celah? Ternyata di balik rencana besar ini ada biaya-biaya tersembunyi dan kontroversi yang cukup signifikan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Oke, mari kita mulai bedah kekhawatiran besar yang pertama, yaitu soal uang. Ya, modal finansial dari proyek ini ternyata sangat mahal dan bisa dibilang cukup kontroversial. Tabel ini nunjukin inti masalahnya. Coba deh lihat perbedaan harganya. Jauh banget kan? PSL ini bakal menjual listrik ke PLN dengan harga yang lebih dari 2 kali lipat harga jual PLN ke kita semua sebagai konsumen. Pertanyaan paling logisnya, siapa yang akan menombokin selisih biaya yang segitu gedenya? Dan inilah jawabannya. Selisih harga yang sangat besar itu ternyata akan ditanggung oleh anggaran negara. Yang artinya, ya uang pajak kita semua lewat sebuah skema yang disebut subsidi semu. Jadi, uang negara disalurkan lewat PLN, tujuannya cuma satu, untuk membayar listrik dari PSEL yang harganya jauh di atas normal. Biayanya pun nggak main-main. Para pengkritik proyek ini memperkirakan satu fasilitas PSL saja bisa membebani negara hingga 600 miliar rupiah setiap tahunnya. Sekarang, coba bayangkan kalau itu dikali 33 fasilitas. Ini yang dikhawatirkan bisa menjadi jebakan fiskal yang sangat besar bagi negara. Oke, sekarang kita beralih dari masalah uang ke kritik besar kedua. Ternyata ini bukan cuma soal finansial, tapi juga soal potensi bahaya lingkungan yang tersembunyi di balik proses pembakaran sampah secara massal ini. Diagram ini adalah kuncinya. Coba lihat, hampir 70% sampah kita itu adalah sampah organik atau sampah basah. Kenapa fakta ini penting banget? Karena komposisi sampah inilah yang seharusnya menentukan teknologi apa yang paling tepat untuk mengelolanya. Nah, disinilah letak masalahnya. Sampah yang basah itu kan nilai kalor atau panasnya rendah. Artinya, untuk membakarnya butuh energi tambahan yang membuat prosesnya jadi nggak efisien. Dan yang lebih parah, pembakaran yang tidak sempurna ini justru berpotensi menghasilkan lebih banyak polusi berbahaya. Untuk memahami risikonya, kita perlu kenal dulu sama istilah ini, polutan organik persisten atau POP.
Sederhananya, ini adalah jenis racun yang super bandel. Sekali dilepaskan ke lingkungan, dia akan bertahan di sana untuk waktu yang sangat lama dan terus menumpuk di dalam rantai makanan. Salah satu jenis POP yang paling ditakuti adalah dioksin. Zat ini bisa terbentuk saat kita membakar plastik jenis PVC, yang mana banyak banget ada di tumpukan sampah kita. Dioksin ini sangat beracun, gak bisa hancur di alam, dan bisa berakhir di piring makan kita lewat rantai makanan. Misalnya dari tanah, diserap tanaman, tanamannya dimakan ayam, lalu kita makan telurnya. Ngeri kan? Peringatan dari ahli lingkungan ini benar-benar mengena ke inti masalahnya. Intinya, selama sampah kita masih dicampur aduk antara yang basah, plastik, dan lainnya, risiko pelepasan zat-zat berbahaya dari insinerator ini akan selalu sangat tinggi. Ini tentu membawa kita ke pertanyaan yang sangat krusial. Kalau ternyata insinerator itu mahal dan juga berisiko tinggi, lantas apa dong alternatif solusinya? Nah, mari kita lihat solusi-solusi alternatif yang justru diajukan oleh para ahli. Solusi yang dianggap jauh lebih cocok untuk kondisi sampah di Indonesia. Slide ini menunjukkan perbandingan yang sangat kontras. Di satu sisi ada insinerator yang biayanya selangit. Di sisi lain ada alternatif seperti pengomposan yang biayanya bisa 10 kali lebih murah. Alternatif ini juga lebih efektif menangani sampah organik kita yang dominan, menghasilkan pupuk yang bernilai, bukan abu beracun, dan bahkan mendukung jutaan pekerja di sektor daur ulang informal. Dan ini bukan cuma teori loh, ada banyak sekali pilihan konkret yang sudah terbukti berhasil. Mulai dari pengomposan, menggunakan maggot BSF yang bisa melahap sampah organik dengan sangat cepat, digester untuk menghasilkan biogas, dan tentu saja memperkuat sistem daur ulang yang sebenarnya sudah ada dan menghidupi jutaan orang. Jadi, kita sampai di pertanyaan penutup. Di persimpangan jalan ini, dengan pertaruhan finansial dan lingkungan yang begitu besar, pilihan mana yang akhirnya akan diambil oleh Indonesia? Sebuah pertanyaan penting yang jawabannya akan sangat menentukan masa depan pengelolaan sampah dan kesehatan lingkungan kita semua.